Jualan kaos itu yang bal-balan gitu, jadi dia dikirim satu truk itu isinya kaos semua gitu. Saya datang ke tetangga saya bilang saya mau jualan kaos, bisa nggak saya ambil kaos ini satu bal gitu, saya ambil satu bal satu gulungan gitu, tapi saya bayarnya nanti, saya kasih JP dulu, saya bayarnya nanti. Jadi saya termasuk orang nih yang nggak begitu percaya bahwa usaha itu butuh modal yang besar. Saya membangun warung steak and shake, tadi cabangnya 82 atau 83, saya sendiri juga lupa. Itu dari awal ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ambil pelajarannya, bisa ambil garisnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, kita masih balik lagi ke video tentang komparasi ya. Ini saya bahas karena ya berkaitan dengan asal muasal warung steak ini yang kemudian ya diinvestasi sama Yusuf Mansur, yang seolah-olah mereka ini kayak ya semacam duet tokoh yang berbicara tentang syariat Islam. Nah, kenapa Yusuf Mansur itu selalu mengkaitkan dengan syariat Islam, artinya dengan embel-embel syariah gitu kalau jualan gitu ya. Ya mungkin pertama dari status dia waktu itu sebagai ustadz. Nah, dan kemudian menurut saya di sana ada semacam ceruk pasar gitu ya, di mana masyarakat memang kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang umurnya sudah mulai renta, atau misalkan anak-anak muda yang baru mau belajar agama, itu mudah sekali diseret-seret. Itu dulu. Sekarang juga yang media sosial sudah segini kenceng ya, dimana saya mengupload sesuatu yang berkaitan dengan sebenarnya hurufat sih, tapi ya kalau Pak Ustadz Tabrani bilang itu bullshit gitu ya. Mereka aja masih banyak yang percaya gitu ya. Bayangin aja pada saat itu gimana informasi ini sangat terbatas gitu ya. Hanya orang-orang yang di pesantren, tapi orang-orang di pesantren pun banyak yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin literasi yang kurang, terus pemahaman tentang agama yang tidak seimbang dengan pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu, di mana ulama terdahulu banyak sekali pertentangan antara ya ulama yang menjadikan kita semakin pintar, seharusnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, karena ini berkaitan dengan warung steak ya, jadi saya akan bicara soal warung steak ini berkaitan dengan semacam mulai berdirinya ini penuh dengan teka-teki gitu ya. Nah, saya udah pernah bahas ada hubungannya dengan diskotik ya teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu videonya teman-teman, dan ini di rentang tahun yang sama di tahun-tahun itu ya teman-teman. Yuk, check it out. Saya pernah usaha itu kaos partai. Ini di luar kuliner. Tapi saya melihatnya tahun 97 itu partai lagi banyak-banyaknya. Biasanya kan partai cuma 3, cuma Golkar, P3, PDI. Tahun 97 itu partai banyak banget itu. Wah, saya penasaran nih peluang bisnis ini. Peluang bisnis bener. Akhirnya udah, saya nggak bisa desain, bukan desainer, saya bukan penjahit, saya juga nggak punya modal. Tapi saya kepingin usaha kaos, bisa nggak sih? Teman-teman ini nggak punya kalian apa-apa, tapi kepingin usaha itu, bisa nggak? Saya tahun 97 saya membuktikan saya harus bisa. Saya harus bisa usaha kaos. Akhirnya dengan modal pas-pasan ya udah saya beraniin datang ke tetangga saya itu, dia itu jualan kaos itu yang bal-balan gitu. Jadi dia dikirim satu truk itu isinya kaos semua gitu. Saya datang ke tetangga saya bilang saya mau jualan kaos, bisa nggak saya ambil kaos ini satu bal gitu, saya ambil satu bal satu gulungan gitu, tapi saya bayarnya nanti, saya kasih JP dulu, saya bayarnya nanti. Jadi saya termasuk orang nih yang nggak begitu percaya bahwa usaha itu butuh modal yang besar. Saya membangun warung steak and shake, tadi cabangnya 82 atau 83, saya sendiri juga lupa. Itu dari awal ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ambil pelajarannya, bisa ambil garisnya itu seperti dari awal. Saya selalu usaha tanpa modal, sedikit pun. Kalau bisa sedikit modal itu jangan banyak-banyak lah gitu. Harus bisa jalan.
Saya jualan kaos partai, kaosnya saya ambil, saya kasih DP, bayarnya belakangan. Karena tetangga atau mungkin ya karena pokoknya sama bapak ibu saya ya, akhirnya dibolehin. Ya udah, oke, ambil kaos. Saya nggak bisa desain, tapi saya punya saudara-saudara sepupu yang desainer yang jago-jago. Saya datang ke mereka ini, tolong saya buatin desain seperti ini, saya buatin desain seperti ini. Dan usaha itu harus punya sesuatu yang beda. Kaos partai saya zaman dulu, logonya bukan logo-logo yang ada di partai sekarang. Misalnya sekarang PDI Perjuangan banteng ngamuk gitu ya, saya enggak, dibikin bantengnya mesem gitu. Pokoknya harus desainnya itu harus beda gitu, dibikin karikatur. Biarin aja Mbak Mega marah, biar aja gitu. Yang penting kaos saya laku. Jadi kita tuh harus punya diferensiasi. Nah, saya buat yang beda. Dan saya bikin semua kaosnya warnanya putih. Golkar mau warnanya kuning terserah, PDI Perjuangan mau merah terserah. Wah, saya maunya putih gitu. Bukan apa-apa karena modalnya pas-pasan gitu. Dapat kaosnya cuma warna putih, tapi ini juga jadi pembeda gitu loh. Pembeda, kaosnya putih kan beda, semuanya sama. Jadi kalau ketemu di jalan nggak berantem gitu. Kalau ketemu di jalan kelihatan kuning, yang merah kan berantem gitu. Tapi kalau putih semua nggak kelihatan. Nah gitu. Jadi bikinnya beda, unik. Jahitnya, saya nggak bisa jahit. Saya datang ke penjahit. Penjahit itu ya percaya tuh Mas ya. Saya bawa kain satu bal itu, saya tinggal ke penjahitnya, tolong ini dijadiin dulu 5 lusin misalnya. Ini kan kaos satu bal ini misalnya jadinya 20 lusin, jadi dulu 5 lusin, bayarnya nanti. Tapi ini kalau kaosnya saya tinggal di sana gitu. Dia percaya. Ya karena ditinggal kan, kalau saya nggak bayar dia masih tetap lebih untung. Nah akhirnya kaosnya dapat, jahitannya dapat, desainnya udah dapat, tinggal nyablonnya. Dan ternyata nyablon itu murah. Nyablon kaos itu murah sekali. Kalau kita ketemu tukangnya langsung, nyablon murah. Akhirnya ketemu semua, jadi kaos partai. Benar kata Mas Daya tadi, kunci dari usaha itu marketer. Kalau kita nggak bisa jualan, kita nggak akan bisa usaha. Dan saya termasuk orang yang pemalu. Padahal seorang marketer itu nggak boleh malu. Seorang penjual itu harus pede. Nah saya dulu ketika jualan kaos partai bener-bener tak lawan, gimana caranya supaya nggak malu gitu. Ya udah cuek aja. Karena kepengen sukses, ya udah kaos sudah jadi, bingung lagi jualannya. Kalau sekarang kan udah ada media sosial kan, tinggal iklanin di Instagram, iklanin di Twitter, minta tolong yang followernya banyak suruh retweet, beres sudah. Dulu nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, bingung dulu mau jualan, gimana cara jualan? Ya udah mau nggak mau akhirnya nungguin nih. Posisi saya ketika jualan kaos partai nungguin Mbak Mega datang ke Jogja kampanye gitu ya, saya langsung datang. Jadwal kampanye udah tahu saya Mas, seminggu 2 minggu sebelumnya jadwal kampanye udah tahu. Kalau sekarang Dayat yang paling tahu jadwal kampanye, mau nyalon wali kota dia. Amin insya Allah ya. Apalah saya jadwal kampanye, tapi saya pernah meleset juga dulu. Saya nggak punya motor dulu ketika jualan kaos partai. Jadi kalau saya mau jualan kaos ke luar kota itu, saya pinjam motor teman. Saya pinjam motor teman, saya pinjam kaos, saya taruh di depan, istri saya di belakang, jualan ke Magelang. Meleset tuh dulu. Megawati mau datang, misalnya 7 Mei. Udah sampai sana nih, motor panas-panas ke sana di lapangan, udah siap-siap ke sana, ternyata sepi. Jadwal kampanye diundur minggu depan gitu. Waduh, pusing lagi gitu, akhirnya balik lagi ke Solo, nyuapin lagi segala macam. Tapi ini suka dukanya usaha. Tapi intinya apa? Saya bisa usaha kaos, walaupun saya bukan desainer, walaupun saya bukan tukang kaos, walaupun saya nggak punya modal, saya bisa usaha kaos. Jadi teman-teman sekalian, calon pengusaha, pengen usaha apa aja, saya yakin pasti bisa. Nah, gitu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, di tahun 97, 96, 98 itu adalah ya masa-masa krusial, dan saya orang yang mengalami tahun-tahun itu di mana ya banyak sekali pertentangan, perubahan sosial dan perubahan politik juga ya. Saya tahu itu gitu ya, dan saya bukan ikut kampanye, saya nonton kampanye dan
saya masih ingat persis, saya masih menggunakan sal warna kuning gitu ya, dan itu dibagikan secara gratis. Ya anak-anak kalau melihat pembagian gratis ya ambil. Kalau misalkan dikasih sama partai yang hijau ya ambil gitu ya teman-teman. Tapi pada saat itu masih 3 partai, dan itu jadi bilang ya sudah banyak partai. Nah nanti ada cerita selanjutnya ya teman-teman di video, karena video yang tadi itu terlalu panjang sehingga saya harus potong itu, dan nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang keanehan apa ya, menurut saya ini semacam kebohongan atau kelalaian ya. Intinya cerita yang dia ceritakan itu udah banyak partai itu pasti salah gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, menurut saya gini, itu dia saking bingungnya mencari cerita bagaimana dia itu agar seolah-olah itu dianggap hero gitu, zero to hero gitu ya. Itu seolah-olah pengen dianggap seperti itu dan meninggalkan jejak-jejak lama dia tentang pengaruh obong stick dan mungkin pengaruh diskotiknya di sana. Karena di tahun itu teman-teman, di tahun itu ya, di masa itu ya teman-teman, itu kalau kita melihat dari cerita Pak Sugondo ayahnya itu, Jody itu ya sedang pegang obong, dan orang tuanya ini mengelola diskotik yang ya menurut saya kalau misalkan ceritanya seperti itu ya sedang maju gitu ya teman-teman. Dan cuma sebagai pengelola gitu, bukan pemilik utama gitu, karena sahamnya ya punya orang lain gitu. Nah, yang uniknya teman-teman, kenapa Jody nggak mau mengambil profil obongnya aja gitu ya, agar kelihatan ya dia kan anak pengusaha obong wajar gitu ya. Tapi kenapa dia nggak ngambil itu, menurut saya gini, runtutannya nanti akan nggak bisa nggak bisa dikatakan dia ini orang yang benar-benar berjuang gitu dari nol, nggak bisa. Karena kalau runtutannya dipotong gitu ya, dipotong begitu saja dari tahun yang 95 ke 2000 atau gimana gitu, dia bingung ya, masa-masa itu bingung. Sementara orang tuanya mungkin ya dia nggak tahu, orang tuanya mungkin cerita ke orang lain tentang dia punya perusahaan, bukan perusahaan ya, usaha diskotik gitu ya. Dan itu menjadikan mungkin malu gitu. Kalau misalkan saya dulu pemilik diskotik mungkin malu, karena dia sudah ngambil profil di mana dia ini sebagai orang yang ya, kalau misalkan bicara seminar-seminar seperti ini, dia bicara spiritual company. Jadi kan nggak mungkin latar belakangnya dia sebagai seorang pemilik diskotik itu diceritakan di sana, nggak mungkin gitu ya. Jadi karena jualannya agama, jadi diskotik yang dulunya sebagai mungkin cikal bakal obong stick itu milik Jody itu ditutup gitu ya, karena malu. Atau mungkin nggak mungkin lah jualan agama dibalut dengan cerita yang dulunya sebagai sana, karena ya itu sangat kontradiktif gitu ya teman-teman. Nah, kenapa orang ini nggak berani jujur? Padahal kalau berani jujur, ya dulu orang tua saya seperti itu, saya tobat, saya nggak mau masuk ke ranah itu, selesai. Nah, tapi yang jadi masalahnya mungkin karena gini, yang jadi masalahnya adalah ketika obong stick ini didirikan, ini kan dia masih mengelola diskotiknya juga 3, menurut informasi 3, dan itu ya banyak ya teman-teman, 3 ya. Untuk harga sebuah diskotik itu pasti sangat mahal. 3, dan itu menjadi kemungkinan bisa menjadi cikal bakal obong stick yang kemudian menjadi cikal bakal warung stick itu sendiri, dan itu ya bisa jadi hartanya tercampur gitu. Dan ya saya nggak tahu, mungkin susah untuk kemas itu, sehingga spiritual company dia yang dia tawarkan seminar-seminar yang berbayar itu menjadi rungkat nantinya, dan itu menjadi aib bagi warung stick ke depannya, sehingga cerita itu dibungkus dan dibuang gitu ya teman-teman. Nah, jadi jelas ya, perubahan strategi aja sebenarnya dari dulu yang misalkan perusahaan-perusahaan yang frontal tentang apapun diambil gitu, terus kemudian mengambil spiritual company karena dia tahu ceruk pasar Indonesia. Intinya gitu, intinya soal uang, bukan soal spiritual company, intinya soal uang gitu ya. Soal nantinya dibungkus itu dengan baik modalnya seperti apa, ya memang kayak gitu bisnis gitu ya teman-teman. Misalkan saya kasih contoh, misalkan perusahaan yang travel gitu ya, ternyata pemiliknya seorang yang non muslim, dan itu kalau kita melihat
perjalanan perusahaannya itu atau misalkan manajemennya itu sangat syariah gitu ya teman-teman. Tapi ternyata milik non muslim. Ya memang perusahaan itu disetting seperti itu gitu ya. Agar peminatnya ya ngambil karena ceruk muslim gitu ya. Ngambil ceruk muslim ya harus syariah gitu ya. Padahal pemiliknya bukan muslim. Gitu ya teman-teman. Ini sama aja dengan ketika Jody membuat orang tuanya membuat diskotik dan dia membuat jadi membuat warung stik ini dengan model-model syariah dan itu otomatis ya teman-teman, otomatis ya SOP-nya harus seperti itu. Tapi intinya bukan itu, intinya bukan standar inti itu ya, bukan standar karena ini ngambil temanya tema syariah, terus kemudian ini menjadi itu dan orangnya menjadi syariah, enggak. Intinya adalah semua soal uang gitu ya teman-teman. Sehingga karena metode yang diambil itu menggunakan metode syariah, ya otomatis SOP-nya di warung stik itu jadi syariah gitu ya. Tapi bukan itu gitu ya, maksudnya bukan soal syariahnya, tapi soal bagaimana mencari ceruk pasar itu gitu teman-teman. Kayak teman-teman sampai sini jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.